ورسوله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita panjatkan kehadirannya atas karunia yang memberikan kepada kita semua di sore ini. Salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang telah meniti jalan beliau dari yaumil qiyamah. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mohon doa dari hadirin semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam meninggal dunia beberapa 30 menit yang lalu, kakak saya kandung, kakak barat, kakak pertama saya, beliau lahir saya kandung bertepatan dengan nama saya 30 September. Beliau lahir saya kandung bertepatan dengan nama saya. Saya berharap semoga Allah menerima kebaikan ini, mengampuni dosa-dosanya, mensucikan rohnya, menerima amal soleh semuanya. Allahumma bertahu, Allahumma wa'afihi wa'afihi, Allahumma ta'ala Allahumma ta'ala ba'dahu wa'afina wa'alahu, Allahumma bertahu wa'afihi wa'alahu وتقبل عمله وارفع درجاته واغفر ذنوبه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار اللهم اغفره بالماء والسهل والبقاء اللهم اغفره من الذنوب والخطايا بالماء والسهل والبقاء. Insya Allah nanti malam akan coba kita karena ini dari Tangerang dan meninggalnya berangkat dari rumah menggunakan rumah saya bisa melakukannya lebih 2 hari. Terima kasih banyak semuanya bantuan-bantuan. Kita dengar materi kita bahas itu penyakit-penyakit yang menimbulkan akibat gangguan jiwa dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi Allah banyak memberikan peringatan bagi kita semuanya dengan kalimat-kalimat itu syaitan. Kita harus banyak berlindung dari gangguan syaitan. Mau sholat kita minta gangguan, jadi minta kepada Allah perlindungan dari gangguan syaitan. Kita masuk kamar mandi, kita berdoa, minta perlindungan dari gangguan syaitan. Dan manusia tidak akan pernah dapat mengalahkan syaitan, tidak mungkin, kecuali semata-mata pertolongan dari Allah. Bagaimana cara kita bisa mengalahkan gangguan mereka? Hanya dengan satu cara, yaitu selalu berzikir dan minta perlindungan kepada Allah. Semakin banyak orang minta perlindungan kepada Allah, semakin lemah kepada syaitan, semakin mengecil tubuhnya, semakin mengecil semakin lemah. Tidak ada jalan yang dapat mengalahkan syaitan kecuali cara itu berdoa kepada Allah dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Karena mereka dalam unsur yang Allah ciptakan buat kita semuanya tidak nampak, fisiknya tidak sama dengan kita. Mereka adalah hamba Allah juga, makhluk Allah juga. Mereka akan tetapi mereka makhluk yang berjasad halus. Namun Allah serta memberikan kepada kita semuanya ciri-cirinya, karakter-karakternya, biar kita semuanya tidak mudah dikuasai oleh dunia Allah dan kita. Dan Allah
Sebelum kita mengetahui penyakit itu, kita mengenali dulu ciri-ciri karakter dan gangguannya. Karena dia juga sama dengan manusia. Allah firmankan dalam surat Al-Jin, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Lahqaf, dalam surat Al-A'raf, surat Taha, banyak sekali ayat-ayat yang telah menjelaskan tentang syaitan. Kalimat-kalimat syaitan dalam Al-Quran itu hampir semuanya ditujukan kepada syaitan dari bangsa jin. Jadi ada kalimat-kalimat syaitan, sudah cek tafsirnya dari sekitar 26 kitab tafsir yang saya lihat. Maka setiap kalimat-kalimat syaitan kepada ayat-ayat yang Allah cantumkan di atas yang dimaksud lebih banyak kepada syaitan dari bangsa jin. Kita akan mengenalinya dulu ya tentang mereka. Sebagaimana kita mengenali penyakit-penyakit medis, mengenali kelemahan-kelemahan dalam jiwa kita sendiri, mengenali penyakit-penyakit kita. Kita akan mengenali ciri-ciri dengan yang Allah wahyukan kepada kita semuanya. Itu dalam Al-Quran itu. Kenapa sih kita perlu mengenali jenis dan karakter mereka? Yang pertama, agar kita mengenal watak mereka dan tabiatnya. Jadi setan itu mesti pembohong, licik, jahat, culas. Mereka bekerja kolektif, tidak sendirian, dan mereka tidak henti-hentinya untuk mengganggu manusia, baik itu gangguan fisik maupun non fisik. Yang kedua adalah untuk mengetahui jenis-jenis gangguannya sehingga mempermudah mendeteksi dan cara terapi penyembuhannya. Ini kan sekarang banyak orang dengan gangguan jiwa, tapi bagaimana cara penyembuhannya? Ada kesulitan utama karena kita tidak mengetahui karakternya, jin apa yang mengganggu itu. Coba akan sampaikan. Yang ketiga, agar kita terwaspada pada mereka sehingga tidak terjatuh dalam perangkapnya. Masing-masing itu punya perangkap, karena mereka juga bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan sama dengan manusia. Wa minnal muslimuna wa minnal qasitun, faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Di antara kami ada jin yang muslim, wa minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada jin yang keras kepala, ingkar kepada Allah. Maka barang siapa yang berpasrah, berserah diri kepada Allah, barang siapa di antara jin yang telah beriman kepada Allah, Allah berikan juga sebagai jalan petunjuk. Yang keempat, bisa menjauhi mereka dan nasihati orang-orang yang menggunakan jasa mereka. Mereka siapa itu? Agar kita bisa menasihati orang-orang yang mereka banyak berinteraksi dengan syaitan. Nasihatilah mereka, kasihan. Karena banyak di antara manusia itu yang telah menggunakan mereka bekerja sama dengan jin, dengan syaitan, saling memberikan keuntungan, dampaknya panjang, anak turunnya jadi korban. Ya, seperti orang-orang yang punya kesugihan, memang dibantu oleh syaitan, jadi orang yang kaya dengan berbagai cara menyembah setan dulu, pakai ritual. Mudah sekali bagi setan membantu manusia. Tapi dampaknya apa? Anak turunnya diganggu sepanjang keturunan tanpa batas. Ya, maksudnya kenapa? Agar kita bisa berikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang masih banyak berinteraksi dengan syaitan. Jangan. Kami ini pengalaman menangani orang-orang yang kena gangguan syaitan. Luar biasa dampaknya. Yang kelima, bisa memutus mata rantai yang membelenggu kehidupan orang-orang yang terperangkap dengan jebakan tipu dayanya. Ada orang yang menggunakan jin untuk kekuatan fisiknya, kebal. Dia menjadi orang yang sangat berwibawa, tubuhnya kebal. Kalau tarung di mana dia menang. Ada perjanjian. Ada orang yang tidak menggunakan kekebalan, tapi menggunakan kesugihan. Ada orang yang menggunakan jin bukan untuk kekuatan, bukan untuk kesugihan, tapi untuk mengobati orang saja.
untuk Kama Sutra, menjadikan auranya menarik setiap lawan jenis yang memandang dia menjadi orang yang suka jatuh hati sama dia. Berkali-kali dia mengalami orang mama yang pakai busuk di wajahnya, kadang di wajahnya ini ada susuknya, kadang di bibir bagian bawah, kadang di payudaranya. Bahkan banyak di antara manusia yang menggunakan jasa jin yang dimasukkan ke farjinya. Jadi penyakitnya panjang sekali sudah. Diceritakan nanti pada saatnya bagaimana penyakit kanker cervix yang banyak menimpa orang-orang yang nakal. Ini salah satu akibat dari orang-orang yang telah bekerja sama dengan syaitan. Asal kata jin itu dari dua huruf jim dan nun. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap tertutup, falamma janna 'alaihil lail, ketika malam tertutup, dia berkata, inilah Tuhanku. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia sedang mencari untuk mengetahui siapa penciptanya, siapa Rabbnya. Qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin, maka tatkala bintang itu telah lenyap hilang, maka Ibrahim mengatakan qala la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada Tuhan yang menolak. Ibnu Taimiyah menjelaskan mereka dinamakan jin karena apa? Karena ketertutupannya dari pandangan mata manusia. Makanya bagaimanapun juga yang namanya jin itu tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia. Tidak mungkin. Ini sudah hukum pasti. Tidak mungkin manusia dapat melihat jin. Jadi kalau ada orang mengetahui sosok ada penampakan di sana, penampakan di sini, nampak bentuk jinnya, dia tahu. Yang pertama, mungkin dia berbohong, dia mengada-ada. Yang kedua, Pak, yang kedua mungkin di mata dia ada jinnya, sehingga matanya ada jinnya dapat melihat jin yang lain. Ini ada sebabnya. Ini yang dikatakan oleh orang-orang indigo. Jelaskan di belakang insyaallah. Yang ketiga, jin bisa dilihat mata manusia kalau jinnya itu merubah frekuensi dia, yaitu masuk pada frekuensi mata manusia. Selama jin dalam bentuk aslinya tidak mungkin manusia melihatnya. Ini benar adalah berbagai. Jin adalah makhluk Allah yang lain selain malaikat dan manusia. Mereka juga diberikan kepada taklif sebagaimana manusia agar beribadah kepada Allah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah firmankan, kami yang menciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya mereka mengabdikan diri kepada manusia. Dalam hadis yang dijelaskan, annal jinna salasatun asnaf. Jin itu ada 3 macam. Salafun lahum ajnihatun yajru fil hawa. Yaitu rabiha fil hawa, ada jin yang bersayap, yang dengan sayapnya terbang di udara. Ada yang makhlukar, yaitu al-hayat, wal-kilab, semacam kayak ular, kayak anjing, kayak binatang-binatang melata, tikus, kucing, semacam monyet, harimau. Dan yang apa? Yaitu jin yang bertempat tinggal dan yang berpetualang. Jin yang bertempat tinggal dan yang berpetualang, menempati rumah manusia. Ada yang berpetualang pindah-pindah tempat ke tempat yang lain, dari gurun ke gurun yang lain. Mereka terus berpindah-pindah sebagaimana kehidupan manusia zaman dahulu. Dari hadis ini dapat kita pahami ada 3 jenis. Yang pertama dikatakan al-jannu tayyar, jin terbang. Ini Pak, biar kita paham. Jin terbang, yang kedua adalah jin yang semak belukar berupa binatang-binatang, yang ketiga adalah
jin yang berpetualang dan berpindah-pindah. Apa sih jin terbang itu? Ada karakternya. Bisa terbang dan bersayap. Ini jin terbang, punya sayap, bisa terbang. Kadang berbentuk burung elang, macam-macam bentuknya. Punya gerak yang sangat cepat. Ini karakter jin yang pertama, cerdas, punya pengetahuan dan kekuatan, luar biasa kekuatannya, luar biasa kecepatannya. Sini Mekah hanya berapa detik selesai nyampe sana. Karena mereka tidak tersekat oleh ruang dan waktu, ruang dan tempat tidak. Cuma yang kedua, pendusta dan amat pembohong. Bisa membaca pikiran hati orang, mengetahui tempat-tempat titik penyakit, bahkan mereka juga tahu di mana barang-barang yang hilang, disembunyikan para pencuri. Ini merupakan jin terbang. Jinnya pintar, tapi pembohong. Bisa membaca pikiran orang, bisa. Bahkan Rasulullah sendiri baca pikirannya bisa oleh jin. Jika di kota Madinah dulu terdengar kabar tentang ada seorang dajjal masih kecil, Nabi telah membuktikan ada orang namanya Sofi, panggilannya Ibnu Sayyad. Bapak lihat dalam Sahih Muslim, Ibnu Sayyad panggilannya. Ditanya, hanya Rasulullah dengan 30 sahabat datang ke pelosok kota Madinah, di pinggir kota Madinah. Ada ibunya, di mana anak kamu? Sofi. Dipanggil ibunya, ya Sofi, Muhammad Jibril. Sofi, Muhammad Jibril. Ini orangnya Yahudi, Pak. Masih Yahudi. Begitu Sofi datang, Rasulullah menanyakan kepada dia, ya Sofi, ada seruan di Rasulullah, ya Sofi, kamu bersaksi tidak kalau ini Rasulullah? Begitu ditanya, Sofi jawab, ya Muhammad, ada seruan di Rasulullah. Ya Muhammad, kamu bersaksi tidak kalau saya juga Rasulullah Allah? Kata dia, Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan, akan saya menggalang dia. Jangan jawab, kita uji dulu. Nabi katakan, ya Sofi, kalau sahabat saudara khabaran, ya Sofi, aku sembunyikan di hatiku. Kau tebak apa yang saya sembunyikan. Nabi menyembunyikan surat At-Dukhan di hati dia. Jadi beliau, dia mengatakan atuh. Cuma tidak bisa mengucapkan Ad-Dukhan. Nabi katakan, kamu tidak akan bisa sempurna mengucapkan kalimat itu karena kamu adalah orang yang terkena atau terhimpit oleh namanya al-mas, itu diganggu, dimasukin ke jin. Bisa begitu. Rasulullah jadi tebak lebih kita. Lah jin ini banyak digunakan oleh tukang ramal, tukang tebak, tokoh agama, para ustaz, orang yang dikiaikan, orang yang diulamakan. Makanya dia bisa membaca pikiran orang, bisa menebak hati orang, bisa dibaca sama dia. Ini karakter jin terbang. Hati-hatilah dengan masalah itu. Jangan mudah ketika pikiran Anda dibaca sama orang, ditebak sama orang, hati Anda katakan ini seorang wali Allah. Jangan dulu. Sangat mungkin dia adalah wali syaitan, wali syaitan. Karena apa? Karena dia telah memelihara, dia telah bersama berkolaborasi dengan jin al-jawab jin terbang. Unik Pak, jadi itu Pak. Di antara mereka ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang boleh juga ada yang seluruhnya. Di antara bangsa jin itu, dari jin yang terbang itu pun macam-macam dia. Tidak ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang boleh, ada yang pan, ada jin NU, jin Muhammadiyah, jin Sufi, jin Salafi, sama. Sama dengan manusia. Wamin apa itu di surat nanti jelaskan kunna ta'ika bidada kan begitu. Wamin as-solihuna wamin duna dzalik kunna ta'ika bidada. Di antara kami ada jin yang soleh. Wamin as-solihun wamin duna dzalik ada juga jin yang enggak soleh. Kunna ta'ika bidada. Kami punya metode jalan hidup yang bermacam-macam sama dengan manusia. Ada yang suka dangdutan, ada jin yang mepang rambutnya,
sama dengan manusia, Pak. Ada jin yang suka macam-macamnya pokoknya ini. Bahkan jin terbaik ini jin yang banyak digunakan para dukun, tukang ramal, tukang tebak, para tokoh agama, ya, seperti orang yang dikiaikan, juga digunakan mereka para tokoh agama yang lain. Juga jadi banyak digunakan oleh para praktisi pijat dan terapis. Ada dengan dukun pijat. Kok ada dukun pijat suka tebak, kalau obatnya cuma titik plak langsung tahu langsung sembuh. Hati-hati, di tangan dia ada jin terbang yang menunjukkan di mana penyakit tinggal. Cuma biasanya kalau nggak orang itu nggak mau di yang lain. Beda lagi ke satu lain nggak sembuh. Cuma ingatlah, begitu jin menyentuh tubuh kita, anak kita, ada transformasi dari tangan masuk ke tubuh pasiennya, masuk ke tubuh anak-anak kita. Maka jangan sampai anak kita mudah sekali diarahkan atau diserahkan ke dukun pijat yang memang tidak syar'i. Tapi ini betul, karena banyak. Bagaimana dengan dukun pijat Darul Aswad? Sudah kalau saya masih banyak ini pijatan itu. Oh ini pijat betulan ya Pak. Insya Allah nggak ada jinnya dia. Karakter yang dua itu banyak digunakan. Yang kedua siapa? Jin-jin yang di semak belukar, yang kaya, kilap, kayak binatang-binatang tadi itu. Ini banyak digunakan para praktisi tenaga dalam, ilmu kanuragan, para dukun, tukang sihir, dan juga banyak tokoh masyarakat digunakan para kahin untuk jaga rumah, jaga toko, jaga pekarangan, untuk pesugihan, pengoleh dagangan. Maka hati-hati waspada pada rumah-rumah yang sekarang menjamur menggunakan jasa jin perudah. Sampai berkali-kali. Di mana tempat kok depotnya rame, tidak masuk akal, silakan beli satu bungkus bawa pulang. Sebelum dibuka, bacakan ayat kursi satu kali, bacakan 2 kalimat tamah satu kali, tiupkan 3 kali, nanti dibuka. Kalau rasanya masih enak, tidak bau amis, anjir, bau bangkai, tidak aman. Tapi kalau kita pulang, kita bacakan ternyata berubah karakternya, berubah cita rasanya, ketahuilah ada luka setan di situ. Ini banyak Pak, mohon maaf, banyak banget. Sepanjang jalan raya banyak, sepanjang jalan tol. Yang saya berangkat dari Kertosono sampai Jakarta, Pak, saya nggak makan. Dia berhenti semacam itu, nggak nyaman di pikiran kami. Kita cuma beli kayak pisang. Jadi kita jadi yang makan makanan jadi kita nggak beli. Karena kita merasakan keberadaan mereka di rumah makan di warung-warung, begitu tempat persaingan yang besar. Ini yang jadi adalah jin yang berpetualang, yaitu berpetualang berpindah-pindah dari burung-burung, dari tempat-tempat yang lain, selalu menempati rumah-rumah kosong, sumur-sumur kosong. Dan juga masuk rumah yang tidak ada penghuninya karena bepergian atau karena pindah. Jadi jangan sering mengosongkan rumah, menempati kamar dan tempat tidur bagi kita. Diajarkan kalau mau tidur ambil penebah. Jadi kan harus punya sok bareng. Bareng ya bayaran. Apa kalau mau tidur itu dibersihkan kamar tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dibersihkan. Biar apa kalau ada setan-setan itu keluar, karena mereka juga menempati tempat tidurnya tuan rumah. Mengencing dan meludahi makanan yang ditinggalkan secara terbuka. Kalau punya makanan terbuka, tutup Pak. Baca bismillah, tutup sudah. Dia tidak akan bisa membuka satu tutup walaupun dengan tisu, dengan kain. Kalau kita bacakan bismillah, setan tidak bisa buka, tidak punya kuasa mendekat. Dia juga mengganggu rumah tangga yang ditempatinya. Kapan tidak kita usir, keberadaan mereka itu akan mengganggu rumah tangga.
ketidaknyamanan suami istri, orang tua sama anak tidak harmonis karena dibiarkan setan tinggal di rumah dia. Setan atau jin itu hidup berdampingan dengan manusia, tapi manusia tidak bisa mengetahui keberadaannya. Padahal jin ada di mana-mana, bahkan di tubuh kita. Gak usah munduk-munduk, jalan biasa aja. Ini bukan company. Masa sudah habis sama muslim begitu. Kita akan lanjut ya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang disebut jin dalam tubuh kita. Yang pertama adalah aliran darah. Kemudian setelah itu berjalan dalam tubuh anak Adam melewat peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis orang Muslim. Makanya yang penting adalah untuk merutinkan diri berbekal, mengeluarkan darah kotor setiap bulannya, terutama orang-orang suka temperamen, mudah emosional, gampang tersinggung, lesuan, ngamukan, baperan, jahean, dan seterusnya. Karena itu ditempatin Pak, untuk kita itu. Kedua, sebaiknya meruqyah mandiri tiap hari, tiap malam menjelang tidur. Untuk apa? Ya, untuk mengusir gangguan jin yang ada dalam tubuh kita. Nanti saya ajarkan sendiri bagaimana praktek ruqyah mandiri. Saya praktekkan nanti. Insya Allah. Kedua, lubang mulut yang biasa digunakan
Apabila salah seorang di antara kalian menguap, kelangopan letakkan tangannya pada mulutnya, tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Jadi mau cuma dibuka, wah, jangan ditutup. Mungkin tutupnya ya. Macam ini tutupnya. Kalau muat ditutup. Kenapa? Setan akan masuk menempati di situ menempatinya. Setiap akan menguap dengan punggung tangan agar setan tidak ikut masuk ke lubang mulut kita. Demikian etikanya. Tutup dengan punggung tangan kita. Begini, punggungnya. Tapi ini ada cahaya, kita tidak bisa masuk. Ini ada kekuatan, ini ada kekuatan manusia, Allah berikan kekuatan yang luar biasa di telapak tangan dia. Dan orang cerdas, orang lemah, orang loyo, orang pintar, orang sakti kelihatan di telapak tangannya. Angkat salah satu tangan kita lihat. Siapa? Telapak tangannya. Yang belakang sehat atau orang ringan? Orangnya fisiknya kuat. Kelihatan. Sampean buka jendela. Itu orang kayaknya kurang perhatian ya. Udah kayak saya. Ya, ketika di mana? Ketika di kuku tangan dan kaki. Makanya potonglah, perpendek kuku-kukumu, kata Nabi begitu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Dipendekkan setiap minimal setiap pekan, setiap Jumat kita potong kukunya, bersihkan kukunya, bersih kukunya. Ojo minum kuku, dilani. Panjang-panjang, ini panjang gak usah apa-apa. Keempat yaitu, jadi pastikan terpotong maksimal 40 hari itu maksimal, tapi sebaiknya tiap Jumat kita potong biar bersih. Yang keempat di lubang hidung. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian mau tidur, hendaklah mengeluarkan dari hidungnya istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Kalau dulu kan begitu Pak, keluarkan 3 kali. Ini ajarannya Rasulullah. Dan itu pun kalau kita bangun tidur tidak boleh kita memegang makanan, tapi wajib mencuci tangan dulu, karena tidak tahu di mana tangan kita bermalam. Cuci dulu tangannya, baru silakan minum, ngambil makanan boleh. Jangan menjadi orang yang kreatif. Kalau bangun tidur enggak kita cuci tapi langsung dibungkus kerasnya, gimana tangannya? Nah, itu orang kreatif. Udah yang benar cucilah, sudah selesai. Tidak usah cari kresek, cari air. Yang kelima, di lubang telinga. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di Nabi bahwa ada seorang laki-laki selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu bersabda, setan telah kencingi dia telinganya. Jadi setan itu akan mengencingi telinga. Ingat, kencing setan tidak sama dengan manusia. Kalau manusia berupa air, tapi kalau setan kayak gas, kayak asap, kayak angin. Jadi kalau orang dikencingi sama setan, dipastikan tidak akan pernah dengar azan. Kalau tidur berdoa dulu. Dulu syukur kalau kita wudhu, berdoa baru tidur. Karena begitu kita bangun tidur, kalau tidak lepas ikatan setan itu, hidupnya jadi orang pemalas. Setan ingat dengan 3 ikatan. Kalau kita mau tidur, kita nggak berdoa. Maka cara melepaskannya yang pertama dengan membaca doa bangun tidur. Ingat kan? Alhamdulillah ya ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu lepas ikatan yang pertama. Kemudian cuci tangan, berwudu, lepas ikatan yang kedua, yang ketiga sholat subuh. Lepas ikatan yang ketiga. Kalau nggak sempurna,
kita langsung wudhu sama sholat subuh tanpa satu ikatan doa nggak kita baca, satu kata masih ada, maka hidupnya akan jadi malas, hidupnya akan sempurna, alasan-alasan malas bertumpuk-tumpuk dan seterusnya. Iblis dan para pasukannya selalu membelokkan manusia dari menjadikan Allah sebagai tujuannya. Jadi ini pokok permasalahannya. Jadi setan berdoa pada puncaknya setelah manusia diganggu dengan berbagai macam cara itu puncaknya supaya manusia itu berbelok dari Allah. Bukan Allah sebagai segala-galanya enggak. Wa kunna lil malaikati bi'adam fajadu illa iblis kana minal jinni wa ta'am rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun fi sawdhalimina badala al-kahfi wa dzatkan wa kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, mereka sujud semuanya kamu kepada Adam, semua sujud kecuali iblis, hormat. Semuanya hormat kecuali iblis. Karena minal jinni, dia dari golongan jin yang telah ingkar dengan perintah Allah. Akhirnya jadi baca, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitan itu lakum bagi aduwwun, sebagai musuh, fattakhidhuhu aduwwan, jadikan dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu, syaitan mengajak golongan-golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar kalian semuanya, agar golongan-golongan itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Puncaknya itu Pak, puncaknya manusia semuanya sebagai penghuni neraka sa'ir, neraka yang sangat membakar. Maka jeratan yang pertama Pak, ini pokoknya begini Pak, ini pokok termasuk pokok, diajar kufur dan syirik. Sudahlah, kekufuran, kesyirikan itu perkara yang paling dibenci oleh Allah, tapi perkara yang paling diperjuangkan sama syaitan. Diajak melakukan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Ingat, segala satu perkara yang telah menyalahi sunnah Nabi SAW, di sana ujung-ujungnya pasti setan yang telah mengajak. Kenapa kita repot dengan suatu hal yang tidak diajarkan Rasulullah? Malah kita membuat tata cara sendiri dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Sudah cukup, yang diajarkan Nabi sudah cukup, nggak akan sanggup kita mengerjakannya semuanya. Ngapain sih kita masih mau ngikutin perkara-perkara yang tidak diajarkan beliau? Dipastikan setiap perkara-perkara pendekatan diri kepada Allah yang tidak Rasul naskan, Rasul jelaskan, Rasul perbolehkan, dipastikan setan yang telah mengajak. Belokkan kita agar menjauhi sunnah Rasulullah SAW. Kami lihat ya, setiap kami melihat jin yang sangat kuat, itu jinnya kalau sudah bersadar, sudah bertobat, kalah perang, dia mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bisa. Tapi ketika yang kalimat kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tidak mau sama sekali. Kenapa? Ini alamat betapa susahnya mereka untuk mau mengakui sebagai Muhammad Rasulullah. Betapa kuatnya orang yang memegang sunnah itu kuat betul Pak, dari gangguan-gangguan syaitan. Menjerat dengan dosa besar, diajak dosa besar. Kalau enggak ada dosa besar, dia dosa kecil. Menjerat dengan perbuatan mubah tapi yang melalaikan ibadah. Mubah memang dijerat, karena orang diajak dosa kecil juga nggak bisa, sama sekali diajak Bapak untuk melakukan perkara-perkara yang mubah yang menyebabkan orangnya itu mengabaikan ibadah. Mau ngobrol sama nyantai-nyantai, gak pernah baca Quran, gak pernah baca buku, istrinya nganggur di rumah sendirian, dianggurkan di pos kambing berjam-jam sampai pagi. Itu langgaran syaitan.
menyibukkan dengan perkara-perkara fadilah. Baca ini fadilahnya ini fadilahnya itu, ini fadilahnya itu. Ingat, segala sesuatu yang Nabi ajarkan itu fadilahnya paling utama. Tidak ada satu keutamaan yang melebihi apa yang Rasulullah ajarkan. Sudahlah yang dari Nabi yang super baik, super pas dengan kekuatan manusia. Nggak usah wiridan yang sampai jumlahnya ribuan, jangan. Baca ini banyak 1111 kali. Baca ini ayat ini satu ayat baca 4444 kali. Baca sholawat sebanyak 5555 kali tanpa nafas. Dipastikan benar. Karena orang yang ibadah. Itulah manusia. Tapi tidak punya kemampuan mengukur kemampuannya enggak. Yang penting dilihat capeknya. Allah sudah berikan. Kalau cuma kita menghilangkan dosa kita sebanyak di lautan pun Allah ampunkan dengan apa? Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali tiap salat. Lengkapi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Dengan bacaan yang ringan Allah akan hapuskan kesalahan kita. Sekalipun sebanyak di lautan sudah cukup. Apa yang disampaikan oleh Nabi yang terbaik. Tidak usah. Kalau kamu baca 12 kali, fadilahnya kamu mudah mencari istri. Akan begitu. Kalau kamu baca 135 kali menghadap timur, 135 kali menghadap barat, dengan menghadap ke utara, ke selatan, kemudian kamu baca 7 kali kamu muncul lapangan, akan begitu. Nanti rezeki kamu akan lancar. Itu bohong semuanya. Semuanya pasti dusta, tidak ada nas yang dalam menjelaskan. Maka jangan kita disibukkan dengan perkara-perkara fadilah. Fadilah itu ini. Itulah baca Quran, fadilahnya Allah yang Maha Tahu. Yang begitu dibuat sakit dan lemah tubuhnya dan tersiksa hingga mati. Banyak orang yang dibuat sakit, terus tubuhnya sakit, tersiksa sampai mati. Itu gangguan setan. Kalau orang diganggu nggak bisa, maka akan menjadi kelemahannya. Kapan orang berbuat dosa, kapan dia telah berbuat ingkar, kapan dia telah mengerjakan perbuatan dosanya, dihancurkan sampai dan sakit sampai mati. Dendam setan itu. Penindasan dan penyiksaan dari musuh-musuh Islam itu juga bagian dari makar setan pada umat ini. Maka setan berkolaborasi dengan siapa? Dengan musuh-musuh kita, dengan musuh-musuh Allah. Kalau kita tidak berpegang pada tali Allah yang kokoh, kita abaikan tali Allah, kita abaikan tali kita dengan Rasulullah, sunnah kita abaikan juga, maka Allah akan kuasakan kepada setan, kepada orang-orang yang benci kamu, kepada musuh-musuh kamu, menguasaimu, menyiksa kamu. Itu termasuk bagian dari makar setan. Permusuhan antara manusia dan setan adalah permusuhan yang lama, permusuhan yang abadi. Sejarah pertama Allah ciptakan Adam dan abadi sampai ada akhir. Jadi permusuhan kita dengan setan ini permusuhan yang abadi sampai hari kiamat baru selesai. Kedua, Allah banyak memberikan peringatan akan fitnah setan. Hai anak Adam, jangan sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Al-A'raf 27. Sebenarnya setan adalah musuh bagimu, maka anggaplah jadikan dia sebagai musuh. Sebenarnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu api yang bernyala-nyala. Jadi kita baca. Yang ketiga, dari peringatan Allah di atas, tidak cukup bagi manusia hanya mengetahui, nggak cukup kita mengetahui, kita meyakini, kami yakin setan ini musuh kami, nggak cukup. Tapi wajib juga menjadikan sebagai musuh. Bukan hanya pada suatu pengetahuan ilmu kita, keyakinan kita, setan musuh kita enggak, tapi di samping kita punya keyakinan setan sebagai musuh, tapi juga kita jadikan musuh yang nyata.
Bahkan hukumnya apa? Hukumnya kalau ini kita ini ketemu setan di jalan wajib jotosan. Wajib Pak. Tidak boleh enggak. Karena Allah perintahkan, kamu baru dari hamba Allah kalau kamu sudah mengungsi memerangi syaitan. Hamba Allah adalah hamba yang selalu memerangi syaitan. Ketemu setan jotosan, bacokan. Jadi kalau nampak setannya itu harus begitu Pak. Kemudian masa kan nggak nampak masalahnya. Perintah untuk menjadikan setan diam ini merupakan peringatan agar kita mengupayakan segala kemampuan untuk memeranginya dan mengalahkannya. Seakan mereka musuh yang tidak pernah lelah memerangi semua manusia. Memang setan nggak pernah lelah memerangi kita semuanya dengan berbagai macam budayanya. Yang kelima, menjadikan setan sebagai musuh adalah lebih bermanfaat bagi manusia dan merupakan amalan yang dicintai Allah, termasuk ibadah yang sangat utama. Jadi memerangi setan itu adalah ibadah yang sangat utama. Jadi setan bisa masuk dalam tubuh manusia lewat mana saja yang mereka kehendaki. Tadi kan pintunya gitu. Makanya kalau kita mau tidur itu doa dulu lah. Supaya nafas nggak jadi permainan setan. Begitu kalau nggak doa kita tidur nggak punya mutu langsung blek. Nafas jadi permainan setan Pak. Yang keluar setan masuk di dalam. Nah ini setan masuk ke sini, setannya bisa keluar masuk ke tubuh kita dengan gampang lewat nafas kita. Mudah bagi setan tak kalau kita sekiranya Allah nggak menjaga kita, ini sudah hancur semuanya manusia itu Pak. Cuma Allah berikan penjagaannya ketat kepada manusia. Ada malaikat pendamping, raqibun atidun. Malaikat raqibun atidun itu berapa jumlahnya Pak? Ya, malaikat yang telah menjaga dan mengawasi kita. Oleh karena itulah setan akan bisa juga masuk ke mana-mana. Pertama, setan juga bisa masuk ke otak manusia. Ini dari pengalaman, dari riset kami. Otak yang menyebabkan apa? Menyebabkan kegilaan, menyebabkan kesurupan, menyebabkan kanker di otak, menyebabkan epilepsi, menyebabkan orang sering linglung, orang hilang ingatan, menjadi orang yang pemarah dan temperamen. Masuk otaknya, terikat otaknya dia. Jadi orang yang punya temperamen, mudah marah, mudah tersinggung, lupa, gampang hilang ingatan, tidak tahu apa yang dikerjakan, mau ngambil keputusan dia nggak tahu, ada masalah bingung bagaimana ambil keputusan, tidak bisa, mudah lupa. Kadang kita juga masuk ke jantung, yang menyebabkan apa? Kerusakan organ jantung, detak jantungnya cepat berdebar, detaknya ritmenya cepat. Bisa kena penyakit jantung koroner, jantung bocor dan lain-lain karena makan setan. Jangan dikira kasusnya banyak. Makanya kalau ada apa itu larinya kemana Pak kita? Kepada Allah dulu lah kita. Penyakit apa saja lari ke Allah dulu. Jangan bingung, obatnya mana, dokternya apa. Ini sudah sering kami sampaikan. Dalam Islam itu dianalisa penyakit dengan sebabnya, nanti dapat diketahui obatnya. Jadi kalau ada orang sakit apa? Jantung. Yang paling tahu apa obatnya? Obatnya apa ya? Dokternya mana? Rumah sakitnya mana? Yang seharusnya konsumsi apa? Tidak tepat. Lagi jantung kita cari sebabnya apa? Jantung kok berpenyakit. Nanti jangan ngomong, ingat Pak. Andaikan usia kita ini dikasih usia 400 tahun, jantung ini tidak akan rusak ini Pak. Paru tidak akan rusak, ginjal tidak akan rusak semuanya. Walaupun kita punya umur 400 tahun. Lalu kenapa sekarang banyak orang usia 40 tahun jantungnya rusak, ginjalnya rusak, parunya rusak, pankreasnya rusak, pasti ada masalah. Karena masalah gak kira loro. Apa masalahnya? Ini cari kita sebabnya semacam itu. Carilah sebab dulu.
Kenapa jantung rusak? Karena mungkin tidurnya yang kurang bagus, karena duduknya yang tidak posisi sebenarnya. Ada teori, Pak. Teori semacam ini. Teori rangka dan daging, kerangka dan daging. Manusia pasti punya kerangka dan daging. Orang kalau kerangkanya bagus, tidak akan sakit ya. Selama tulang-tulang kita masih normal pada posisi yang Allah ciptakan, tidak mungkin sakit. Dan betul itu riset bertahun-tahun. Makanya banyak pengobatan yang menggunakan apa? Mereposisi tulang. Begitu tulang dibetulin, penyakitnya sembuh karena apa? Lah orang ini kena penyakit jantung karena apa? Karena posisi tulang bulunya menghimpit alias ke jantung, misalkan begitu. Jika coba jantung nggak pernah sembuh. Orang yang kena penyakit jantung was-was, sering takut, sering cemas, gelisah. Kalau ada azan, suaranya azan dia nggak nyaman. Kalau ada suara mau dinikahkan dia sakit, langsung takut, gemetaran kalau mau dinikahkan. Gredeg. Itu ada jinnya. Karena apa? Jin juga itu menghalangi pernikahan seorang. Loh kok ternyata pada orang penyakit jantung kok ada azan kok nggak nyaman. Banyak orang-orangnya malas. Kalau sholat ngantukan, kalau pengajian di belakang cari senderan yang supaya bisa tidur. Rukyah dulu. Rukyah dulu dia. Ini jantungnya ada setannya, ada jinnya di situ. Ini sebab apa? Maka orang yang penyakit jantung, karena ini sebabnya ini, nah ini mungkin karena gangguan setan baru nanti ditemukan obatnya. Makanya dianjurkan Pak, perbanyak untuk minum madu. Ya madu. Kalau kita beli madu, bacakan surat Al-Baqarah. Jangan minum dulu Pak, bacakan Al-Baqarah Pak. Udah sabar dulu ya, sabar dulu. Beli madu, kan curigen. Walaupun cirikan cuma seperempat kitab, bacakan surat Al-Baqarah dulu Pak, untuk minum keluarga. Luar biasa nih, luar biasa betul. Al-Baqarah sekolahnya selesai satu lembar, satu halaman tiupkan, 3 kali tiupan, lanjutkan. Nggak selesai taruh, besok lanjutkan lagi sampai Al-Baqarah selesai, baru diminum. Setelah terakhir ya Allah jadikan madu ini yang sudah dibacakan surat Al-Baqarah, ya Allah sebagai penyembuh segala macam penyakit yang telah menghimpit keluarga kami, menghimpit kami, jadikan penyembuh bagi orang-orang yang minum-minumnya. Begitu caranya. Begitu jantungnya sembuh Pak. Karena kamu penyakit jantung sama lari ke sana, lari spesialis, nggak sembuh Pak. Kita lupakan Allah. Maaf. Ini ada orang yang paling kayaknya hampir nggak pernah minum obat ya Pak. Hampir nggak pernah. Obat kita yang saya makan tiap hari, ya. Yang saya makan bagi obatnya yang saya makan. Ya makanya agak hati-hati memang saya, agak hati-hati memang. Yang ketiga juga, setan juga bisa masuk ke kaki manusia, yang menyebabkan kelumpuhan, bisa lumpuh, asam urat, tidak pernah sembuh, diobati medis, nyeri di kaki dan berat buat aktivitas. Ada salah seorang guru agama di sana sudah di Jawa Timur, kalau saya memberikan ceramah di Surabaya dia datang, udah saya ini sakit nggak bisa jalan. Berapa lama? 8 tahun. Ikutin pengajian kami. Akhirnya selesai pengajian, saya bacakan Quran. Begitu baca Quran nggak nyaman, sakit semua badannya. Makanya alhamdulillah setelah itu Allah sembuhkan kakinya. Ternyata apa? Ternyata ada setan yang telah menempel di kaki dia. Jadi setan jin peliharaan nenek moyangnya. Begitu selesai diruqyah, ya sembuh, bisa jalan normal, nggak senja. Dia datang ke pengajian kami sempel, tahu sempel. Jalannya nyeret itu, isyarat sebelah.
Ini seorang guru. Lalu Allah sembuhkan dalam kurun waktu 20 sampai 25 menit Allah sembuhkan kembali. Saya katakan jangan juga bermain sama syaitan. Lepaskan ikatan dengan syaitan karena mengikat di kakinya. Ada orang pendekar juga begitu. Waktu dengan menjadi malam datang ke tempat mau Ustaz tolong di keponakan saya. Sakit orang. Saya katakan temperamen dia. Dia Ustaz. Bukan ikut ilmu kesaktian. Iya Ustaz benar. Dikasih apa dulu? Dikasih teroran. Teroran. Gotri. Berapa banyak kamu makan? Pertama 3, kemudian 7, yang terakhir 11. Seberapa? Pelorannya seberapa segini kalau tak kecil-kecil. Itu kurang ampuh dukun sampean. Terus kalau pelorannya telur banyak begini hebat gitu. Makan sesuatu yang sebesar telur air, telur angsa itu saya bilang begitu. Mau dibuang enggak? Enggak, tapi kalau kisah sudah di tengah-tengah begini, jam apa aja masih ada di masjid. Itu tidak silakan masjid ini. Baca Al-Fatihah, bertobat kepada Allah. Setelah baca Al-Fatihah, Anda berdoa, ya Allah hilangkan penyakit yang telah menurut kami. Ya Allah, mulai ini saya berpasti dari gangguan ikatan dengan para jin yang dulu saya gunakan. Doa semacam itu, baca Al-Fatihah dan doa semacam itu. Di masjid Pak Jaro. Belum selesai baca Al-Fatihah, teriak. Mau saya silakan. Mari ke depan Pak, saya mau potong dia kepala saya. Saya mau bilang yang ada kesempatan. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jatuh terkapar nih. Akhirnya keluar. Setelah keluar, kakinya Allah sembuhkan. Kakinya sudah lama ini sakit. Berobat, dokter oleh asam urat. Tidak boleh makan ini katanya nggak, semuanya nggak boleh. Kamu sembuhkan. Karena Pak, setan telah menempati kakinya sesuai dengan perjanjian yang dia lakukan. Jadi orang sakti, ya gara-gara makan peloran terlalu kecil. Coba kalau makan gotrinya sebesar telur angsa 3, 7, 11 luar biasa. Langsung lama begini. Itu setan begitu Pak. Jadi masuk ke kaki ini. Jadi kenapa kakinya nggak sembuh terus segini itu asam urat kata dokter. Tapi tidak pernah sembuh dengan medis karena apa? Ada setan yang bersarang di kaki dia. Setan masuk ke lambung, sehingga menjadikan asam lambung yang selalu meningkat, lambung sebab dan selalu malas makan dan sering muntah. Ingat Pak, ini salah satu makar syaitan. Pada musim Malkona kemarin, ada pertanyaan ke saya. Corona. Ada pertanyaan ke saya. Saya ungkap di tamu saya waktu itu. Pak Ustadz, mungkinkah jin itu masuk ke tubuh seorang yang telah menyebabkan orang sesak nafas atau asam lambung yang hebat? Terus saya katakan mungkin. Karena apa? Karena setan atau jin makhluk yang berupa angin akan bisa masuk ke tubuh manusia. Kalau masuk ke tubuh manusia ke kepala, menjadikan kepala pusing tidak pernah sembuh. Kalau sampai ke pangkal kepala, menjadikan leher kaku semuanya tidak pernah begini terus pokoknya. Ingat, pokoknya ada jalan ngaji kok, dalam mengaji kok begini terus, ingat itu lehernya dia. Ya kesini kaku. Juga bisa masuk ke paru, menyebabkan pernapasannya tersengal, sesak napas, asma. Bisa masuk ke dalam lambung yang menjadikan lambungnya sebab asam lambung meningkat terus. Sangat mungkin. Apa setelah menerima Anda? Iya. Sekarang saya anjurkan, begini sudah. Akhirnya kami kirim propolis. Nih, ambil propolis, sudah saya rupiah propolisnya itu. Minta tolong Pak saya. Di semua kita begitu ya. Minta nyampe begini.
Saya kasih propolis jadi rupiah. Ini waktu malam pernah kemarin saya berikan di ibu ambil ketemu di masjid ya, habis pengajian tolong datang ke masjid kami ambil. Ya ambil 7 tetes dengan air hangat dikasih minum. Alhamdulillah Allah sembuhkan sebahnya, sesak napasnya, jantung sering keratapan Allah sembuhkan dengan izin Allah. Dia mau beda-beda. Ini dia Pak, dengan air hangat 7 tetes pagi dan tetes sore. Tutupnya nggak usah Pak, dibuka tutupnya diteteskan, jadi tutupnya nggak usah diikutkan jalan. Ini aja. Kadang ini juga bisa masuk ke pankreas, merusaknya sehingga menjadikan penyakit diabetes yang tidak pernah berkurang dengan pengobatan medis. Ya. Diabetes gak mari-mari, ingat Pak, banyak orang kena diabetes karena gangguan jin, banyak sekali. Diabetes yang mau ke rumah silakan, saya kasih. Datang ke rumah, saya kasih waktu ibu 1 hari. Kenapa? Nah, tanya. Saya kasih. Buku itu bagus Pak, itu minum kami tiap hari. Jadi kepanggran dan juga penyakit diabetes ya. Kadang dia juga ke bawah kulit sehingga menjadi penyakit gatal kubis hingga eksim akut. Jadi masuk ke kulit ini dia juga bisa menjadikan orang itu sakitnya kayak orang yang gudikan bertahun-tahun nggak pernah sembuh, baru menjadikan penyakit ketika eksim yang akut. Gatal hitam tebal. Kalau dikukur apa namanya kukur tuh ya? Kalau bahasa garuk. Bisa Pak, garuk. Namanya di. Jadi ada penyakit eksim akut. Jadi hitam. Gatalnya itu tebal, hitam, keras. Itu indikasi gangguan jin turunan. Kalau eksim itu tiba-tiba menimpa di area bagian belakang, ini misalkan di kaki bagian belakang sini, ya di belakang kaki kita, punggung kaki yang bagian belakang, Pak, atau mungkin organ yang belakang, tahu-tahu kena eksim yang mendadak, itu bisa misalnya karena gangguan sihir cinta. Ada orang yang cinta sama dia mengirimkan sihir karena cinta nggak tergapai. Itu sihir Pak, biasanya sihir orang yang suka. Ada alamat Pak, ada tanda-tandanya gitu. Atau kalau ada orang yang kena penyakit gatal karena punggungnya, gatalnya nggak pernah sembuh, gatalnya itu diobat apapun tidak pernah sembuh sama sekali, bahkan nggak berkurang sama sekali. Setelah dianalisis semua metode diketahui tanpa ada sebab yang diketahui sebabnya, ini lihat sarafnya sehat, kulitnya sehat, ya, tapi kalau ada penyakit gatal yang tidak pernah sembuh sama sekali, itu kadang-kadang sudah dikasih tanda kalau orang ini pernah berhubungan intim dengan jin tanpa dia sadari. Sangat terjadi, banyak terjadi hubungan intim antara jin dan manusia. Nanti pada waktu sendiri nanti. Ngeri Pak, ngeri banget. Berapa kali kami ada anak yang kena penyakit gatal ya di daerah Binangun, kecamatan Binangun gatal ini. Saya bilang ini 2 hari Pak Ustadz sampai segini, ini nggak wajar. Baik, tolong main ke rumah kami, ambil minyak zaitun, saya rupiah dulu. Saya berikan minyak zaitun kecil, saya rupiah zaitunnya itu, terus diambil sama keluarganya, tolong dioleskan ke tempat-tempat yang gatal. Alhamdulillah, dioleskan minyak zaitun diberikan rupiah dulu, Allah sembuhkan. Sebelumnya sakit di kakinya aja Pak. Setelah apa? Katanya ini kenapa kena kupas banyu. Orangnya kupas banyu. Oh ini bukan.
ini penyakit ini intervensi setan. Saya pegang tangannya, terasa nggak nyaman, terasa panas. Mungkin terasa panas semuanya. Karena kami bertamu waktu lebaran nggak nyaman, banyak orang-orang di rumah, makanya saya katakan tolong nanti ke rumah ambil minyak zaitun yang sudah saya berikan zaitun sedikit, saya baca Al-Quran Karim, tidak rupiah, diambil, jalankan, Allah sembuhkan. Jadi Allah sembuhkan. Jadi masalah kulit terjadi Pak. Jadi penyakit gatal-gatal yang tidak pernah sembuh, mau macam-macam, itu kadang-kadang juga bisa disebabkan salah satunya adalah intervensi syaitan. Ke-10, jin juga bisa masuk ke alat kita sehingga menyebabkan kanker serviks dan gatal di sekitarnya, mengeluarkan bau busuk sehingga merusak hubungan rumah tangga hingga akan berhubungan dan impotensi permanen. Ini kebanyakan orang-orang yang menggunakan susuk. Tahu tuh ya. Ini kebanyakan mereka yang perempuan-perempuan nakal pakai susuk di alat vitalnya, kemudian di wajahnya, di bibirnya begini loh, di tubuhnya. Itu hampir dipastikan perempuan yang pakai susuk semacam itu, dia tidak akan pernah puas dengan banyak lelaki, dengan sedikit lelaki, dengan terus memberikan dikasih pasangan terus ya, sampai akhirnya menjadi kanker serviks dan penyakit lain yang tidak mungkin dapat disembuhkan kecuali ingin bertobat kepada Allah dan membuang susuk. Bahkan jin bisa masuk ke DNA, ke sel DNA yang menjadikan hidup seorang dikendalikan total jin, atau juga bisa menjadikan penyakit gatal yang merata ke seluruh tubuh dengan flek hitam tebal dan yang tidak tersembuhkan dengan obat-obat medis. Jadi kalau orang sudah kena penyakit gatal secara merata, eksimnya sudah kuat, sudah merata, ya. Terus hidupnya itu sering orangnya seperti orang yang parah enggak, gila enggak, orangnya menjadi orang yang kayak linglung, banyak penyakit di tubuhnya. Ini semacam ini, jin sudah masuk ke DNA dia, ke dalam selnya. Ini berubahnya butuh waktu. Jadi orang harus banyak sering mandi dengan rendaman daun bidara. Kemudian olesi minyak tubuhnya dengan minyak kasturi yang dibacakan rupiah. Juga diolesin dengan minyak zaitun yang dirupiah dulu. Minimal 3-10 kali sehari. Untuk menghancurkan jin-jin yang ada dalam DNA-nya. Ini kalau bisa ini mah. Tapi tidak juga sebenarnya. Termasuk orang-orang yang kena penyakit lupus. Selama ini kan lupus kan termasuk penyakit autoimun yang hampir semua dokter mengatakan penyakit yang tidak diketahui sebabnya dan juga tidak diketahui bagaimana penyembuhannya. Tapi kalau kita melihat kesadarannya Rasulullah SAW, Nabi bersabdakan, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Kita yakin penyakit apapun pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, nggak ada, pasti ada. Cuma mungkin medis belum mengetahui sebabnya apa. Setelah diskusi dulu, kami pernah beberapa di YouTube saya. Diskusi ilmiah, itu penyakit autoimun dalam perspektif medis dan Ibu Nabawi masih ada di YouTube. Kami berjamnya dengan dokter siapa itu? Siapa namanya itu mau. Akhirnya setelah itu orang sering telepon kami. Kami punya keluarga kena penyakit autoimun bisa minta tolong, insya Allah bisa. Kami bantu insya Allah bisa. Ada yang datang dari tempat yang jauh, datang ke rumah kami. Begitu datang ke rumah saya, kena penyakit ini sudah mulai penyakit lupus. Tubuhnya banyak benjolan-benjolannya. Makanya sebelum karena dia mama, diterapi istri saya bilang, "Nih, jangan tutup dia dulu, jangan tutup dia dulu." Saya rupiah dulu Pak. Begitu dia sudah langsung teriak, ngancam jinnya. Kesimpulannya, saya suka sama orang ini.
Saya ingin orang ini cerai sama suaminya, maka saya buat penyakit ya biar dia pisah dengan suaminya ganggu sama dia. Saya katakan keluar sini tanpa syarat, saya tidak mau keluar. Ada pilihan, mau Islam keluar atau kau tetap dengan keangkuhan kamu, dengan kesombongan kamu, dan Allah akan mematikan kamu di tempat ini. Saya tidak mau, ini milik saya orang, ini milik saya. Saya udah berubah. Saya katakan keluar sampai Allah matikan jinnya. Begitu dia nyaman, orangnya jatuh bergelap pingsan. Begitu pingsan terasa nyaman, baru terapi lagi. Benjolannya, kulit macam-macam. Alhamdulillah, sudah sangat baik, sekali. Begitu Pak, penyakit autoimun, penyakit kepala, ini rupiah dulu. Jangan mengambil rupiah, jangan, luar biasa. Orang lumpuh aja rupiah bisa jalan, tidak dicinta Allah. Orang yang patah tulang di rupiah bisa nyambung tulangnya. Pengalaman yang pernah kami alami. Jadi setan juga menyebabkan penyakit sakit yang nampak seperti penyakit medis atau juga penyakit kejiwaan. Nampaknya orang ini kena penyakit seperti penyakit medis. Jelas orang ini sirai bonongan, bukan nggak bonongan, kayak udun di kepala, tapi sering kambuh. Makanya sering berbekam. Inilah menulis di bekam di kepalanya itu. Kayak penyakit itu kan, penyakit medis bukan penyakit medis. Jin bisa menghalangi pernikahan, perjodohan, tidak punya anak, setelah bertahun-tahun menikah, keguguran yang berkali-kali, pendarahan yang susah sembuhkan dengan penyakit medis. Banyak orang-orang mengalami penyakit semacam ini. Terhalang pernikahan gagal, yang sana mau sini nggak mau, sini mau sana nggak mau, sana mau sini mau, akhirnya gagal, nggak pas dinoli, dan begitu. Terus terhalang, baru nikah langsung cerai. Begitu nikah nggak berapa lama, akhirnya percakapan yang panjang, punya keturunan, bisa hamil, keguguran berkali-kali, dan terusnya. Ini bagian makar-makar setan. Jin bisa menjadikan keluarga tidak sakinah dan percakapan yang terus-menerus hingga timbul perceraian. Maka hati-hati dalam rumah tangga, jangan mudah mengucapkan kata cerai sebelum itu memang jalan yang paling akhir, tidak ada jalan yang lain. Selama bisa dibetulin, apa salahnya dibetulin rumah tangganya. Jangan mudah vonis kata cerai. Kenapa? Kalau seorang cerai, terutama kalau sudah punya keturunan, sudah punya anak, itu dampaknya panjang. Berdampak pada bapaknya. Banyak orang yang dulunya sholat, begitu cerai akhirnya jadi orang tidak pernah masjid. Banyak orang istri yang baik, solihah, begitu cerai dari suaminya, jadi istri yang tidak pernah menutup auratnya, menjadi istri yang perempuan yang semaunya sendiri. Banyak anak yang pada mulanya baik, orang tuanya cerai, anaknya liar, zamannya panjang. Ya, maka jangan juga mengeluarkan kata-kata cerai, jangan. Kecuali kalau memang itu suatu jalan yang paling akhir yang bisa ditempuh untuk kebaikan bersama. Kecuali kalau sudah jelas, sing lanang dukun tak mulai tidak sholat, wajib bagi istri minta cerai kalau suaminya ahli syirik. Ya, dampaknya buruk kepada anaknya nanti ke belakang. Jin juga bisa menjadikan seorang menjadi lemah baik fisik maupun mentalnya, malas bekerja dan beraktivitas, malas ibadah dan beramal soleh, malah baca Quran seterusnya. Bukan karena jin terlengkap pikirannya dari itu, pikiran terikat sama jin, makanya malas, temperamen, sudah tersinggung, lemah mentalnya, kemauannya lemah, semangat belajarnya lemah, semangat ibadahnya lemah, semuanya lemah. Maka gangguan setan dari golongan jin ini menyeluruh pada sakit seperti sakit medis, baik fisik maupun kejiwaan, namun tidak pernah tersembuhkan dengan medis.
nggak pernah sembuh. Makanya apa artinya kita? Yuk kita terapi diri kita masing-masing. Jadilah kita dokter buat tubuh kita sendiri. Ojo gampang bingung nggak loh. Terus sakit, sedang rumah sakit loh. Sakitnya apa dulu? Sebabnya apa dulu? Kalau kepala kita pusing, kepalanya pusing, sakit pusing berhari-hari karena tanggal 26 ya sampai tanggal 2, tanggal 1. Enggak, kita harus obat apa yang itu? Ini sebagai mukadimah dari penyakit gangguan jin dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti kita akan pada pertemuan berikutnya. Ini berbagai macam kasus dan penanganannya, gejala-gejala yang menandakan adanya gangguan jin atau penguasaan jin pada diri seorang. Jadi kita bahas sekarang besok. Kita bahas sekarang, saya siap sampai jam 11 malam saya ada apa-apa. Nanti kita semuanya bermalam di sini ya. Oh, Mapit. Lihat sedikit aja ya. Salam bartok. Jadi gangguan jin pada manusia itu jadi pada siapa saja, baik itu jin kiriman atau jin sihir atau jin yang golem atau jin nasab, jin usil, macam-macam. Itu gangguannya ada. Apa sih ciri-cirinya orang ada gangguan jin itu? Yang pertama, emosinya tinggi, sulit dikendalikan. Seorang istri yang gampang buantah, kalau ujung ngamukan. Seorang anak yang matanya melotot sama orang tuanya, sering memaki suami yang sering mencaci maki istrinya, orang galak, ngamblengan, minggat kalau suka atau mulai-mulai korek, nggak boleh nggak? Pak, mau mana masuk korek, nggak pantas. Kalau sama marah, jangan sampai pulang ke rumah. Jangan, Pak, Ibu juga begitu. Kayak tengkar sama suaminya, boleh kalau begini ojo boleh nanggung tua, jangan. Lari ning masjid, turu ning masjid, denger ning mau turu tak sama masalah, tapi di masjid. Ojo malah mancing. Siapa setan lagi dari sungai begitu. Ini terakhir ini. Kedua, sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas, hampir semua aktivitas. Mau keluar rumah was-was, mau bekerja was-was, mau ini was-was. Nanti orang was-was, ada tamu was-was, terus was-was terus. Itu indikator gangguan jin tubuh dia. Kalau ini jelas gangguan jinnya. Ketiga, dorongan yang kuat melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang berulang-ulang, serta kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk aktivitas ibadah. Lek melakukan dosa kalau kuat dan besar ibadah mau males, pasti setan di sana. Jadi pastikan. Yang keempat, sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Dan jika mampu mendirikan sholat, sering lupa rakaatnya. Jangan pulang-pulang. Meremehkan ibadah dan zikrullah. Tidak mudah meremehkan ibadah, merupakan zikir, meremehkan semuanya. Ini indikator orang semacam ini ada gangguan jin di tubuhnya. Nah, bagaimana kita pulang dari acara ini? Yuk kita tes masing-masing tubuh kita. Di tubuh kita ada nggak jinnya kira-kira? Caranya bagaimana? Nanti atau besok kalau badan sudah seger, ya habis sholat maghrib atau habis sholat subuh besok pagi, tolong baca surat Al-Baqarah ayat 1-100, satu ayat. Kabutan karena Quran bacanya 75 ayat. Kalau kita baca nanti doa dulu, ya Allah, saya akan mengetes diri saya, ya Allah. Jika ada gangguan jin kami, berikan petunjuk kepada kami, ya Allah, dengan surat Al-Baqarah ini. Baca Al-Baqarah ayat 1-100. Nanti kalau baca itu lancar, nggak ngantuk, kok ya biasa, nyaman, tidak pusing, nggak deg-degan, tidak kesemutan, tidak kedutan yang berpindah-pindah, insya Allah.
Tapi kalau sudah pusing, baru baca 24 ayat Quran yang baca orangnya. Kadang orangnya dibaca sama Al-Qurannya. Tidur, Pak. Itu kalau jinnya kuat, kalau jin yang kuat masuk itu nggak kuat. Orang yang ngantuk baca. Kalau dengan baca terus ngantuk belum sampai 100 ayat, ingat, warning, sangat mungkin itu ada jin di tubuh jenengan. Ini bagian mulimah, saya kira sampai begitu. Jadi ada dialog semua yang mana. Cuma panjang nih Pak. Boy, tenang. Ini buku saya dan buku ini berasal daripada sebuah penelitian kami, satu sebuah buku, 6 buku jin juga. Ini salah satunya. Buku yang mau tanya dipersilakan. Yang mau tanya, mau kirim surat silakan dibaca. Saya untuk terapi itu apa bisa tergantikan dengan donor darah? Gimana? Kalau donor darah itu apa bisa menggantikan itu? Cuma biasanya 12 kali atau 13 kali. Jadi apakah donor darah bisa menggantikan bekam? Tidak bisa. Bekam itu darah kotor yang wajib dibuang. Donor darah bersih yang diambil dari nadi. Kalau bekam itu darah kotor yang di atas daging, di bawah permukaan kulit. Ini akibat yang dibuang dari sisa-sisa kotoran-kotoran dibuang. Makanya wajib diambil. Enggak sama hukumnya. Maka orang yang donor darah itu tidak sama dengan orang yang bekam, berbeda. Ini bekamnya ini caranya berbeda. Tempatnya berbeda. Berbeda. Kalau yang dianjurkan Nabi berpegang pada titik-titik tertentu, titik di mana itu ada namanya titik simpul saraf. Di sini, ini ada simpul saraf. Juga di sini ya, bagian sisi leher. Kemudian yang di sini di kaki, di punuknya itu, kemudian sisi kedua pundak itu tempat simpul saraf semuanya. Nah itu dikeluarkan darah kotornya, ini harus dibuang. Kalau darah donor darah bersih nggak boleh dibuang, boleh haram. Itu termasuk kebinasaan, dia telah membinasakan diri sendiri. Itu kalau dibuang. Tapi kalau bukannya dibuang, ini tidak bisa ini memang harus dibuang darah kotor, gitu ya. Sudah cukup? Tidak ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita sampaikan dulu. Nanti yang kurang kuat bisa tanya setelah sholat. Sekedar begitu, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.